Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Sa'id Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat demi nikmat yang tiada hentinya Allah terus curahkan kepada kita sekalian. Termasuk diantaranya pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, amal yang salih, dan mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri-diri kita. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan pada diri orang tersebut, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu dan pemahaman yang benar terhadap agama kita pada malam hari ini dan menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu adalah menjelang pintu-pintu surga. Yang mana surga itu Bapak Ibu sekalian, ketika para penghuni surga akan memasukinya, maka surga itu ada pintu-pintunya yang nanti akan dimasuki oleh para penghuninya. Sama seperti kita mau masuk ke dalam masjid ini, kita masuk lewat mana Bapak Ibu sekalian? Lewat pintunya. Ya. Kalau kita mau masuk ke dalam rumah, kita lewat mana? Lewat pintu. Karena kalau lewat jendela itu namanya, iya. Maka begitu pula surga Bapak Ibu sekalian, ada pintunya. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Kok kita katakan surga itu ada pintunya? Ya. Karena surga kan perkara gaib, ya. Belum pernah ada yang lihat. Kok berani-beraninya Ustadz mengatakan surga itu ada pintunya? Maka tentu saja harus ada apa? Ada dasarnya, ada dalilnya. Apa dasarnya Bapak Ibu sekalian? Di antara yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-73. Ya. Silakan dicatat dulu, nanti dilihat di rumah, ya. Surat apa? Surat Az-Zumar
surat ke-39 ayat ke-73. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka digiring menuju surga zumara, dalam rombongan-rombongan. Ya, makanya disebut surat Az-Zumar. Karena ada ayat ini, Pak. Ya. Ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka digiring menuju surga dalam rombongan-rombongan. Jadi ada rombongan pertama, rombongan kedua, begitu Pak. Kloter pertama, kloter kedua, begitu. Ya. Hatta idza jauha, ketika mereka sudah sampai di hadapan surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintunya. Ini dalilnya Pak. Ya. Kenapa kok dikatakan surga itu ada pintunya? Ini salah satu dalilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintunya. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya jumlah pintu surga itu bukan satu buah saja, Pak, tapi ada beberapa. Karena bentuknya adalah jamak abwab. Jadi bukan satu, kalau satu babun. Jadi satu pintu berarti. Namun dalam ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wa futihat abwabuha, dan dibukalah apa? Pintu-pintunya. Berarti ada apa? Ada banyak, ada lebih dari satu. Maka pertanyaannya selanjutnya adalah, berapakah jumlah pintu surga? Ya. Berapa jumlah pintu surga Bapak Ibu sekalian? Ya. Nabi SAW pernah menjawab pertanyaan ini 1400 tahun yang lalu. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Nabi SAW pernah bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada berapa Pak? Ada 8 buah pintunya. Itu. Ya. Di surga itu ada berapa? Thamaniyatu abwab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga itu ada 8 buah pintunya. Babun minha yusamar rayyan, salah satu pintunya itu bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, gak ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang puasa. Ya. Ini hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan, Pak. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya di surga itu ada berapa, Pak? Ada 8 buah pintunya. Jadi kalau bapak-bapak ditanya sama anaknya, sama cucunya, ya, Mbah, berapa jumlah pintu surga, Mbah? Maka apa? Ada 8 ya. Dalilnya apa, Mbah? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 buah pintunya. Itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pintu-pintu itu, ke-8 pintu tersebut itu pintu apa saja? Ya. Ada berapa tadi? 8 buah pintu. Ya. Tadi satu pintu sudah dibocorkan, apa namanya? Ar-Rayyan, ya. Untuk orang yang puasa. Nah, sisa 7 pintunya apa dong? Ya. Nabi SAW pernah menyebutkan ada 4 pintu dalam sebuah hadis. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Yaitu Nabi SAW pernah bersabda,
Man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dipanggil dari pintu apa, Pak? Pintu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang termasuk ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu apa? Pintu Ar-Rayyan, Pak, tadi. Ya. Jadi untuk puasa ini khusus, pintu khusus, punya nama khusus, namanya pintu apa? Ar-Rayyan, spesial memang ini, Pak. Ya. Maka dari hadis ini ada berapa tadi, Pak? Ada 4 ya, ya. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, dan pintu Ar-Rayyan. Ya. Mungkin bapak-bapak juga ada pertanyaan, Ustaz, tadi itu disebutkan ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa. Itu maksudnya apa, Pak Ustaz? Ya. Apakah ahli sholat itu berarti dia sholat tapi nggak puasa? Apakah ahli puasa itu dia puasa saja tapi nggak zakat? Ya. Maka para ulama kita menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ahli sholat itu bukan berarti dia sholat saja tapi nggak puasa Ramadan, Pak, enggak. Ya. Yang dimaksud dengan ahli sholat adalah dia yang menjaga sholat 5 waktu yang wajib dijaga, Pak. Puasa wajib juga dia laksanakan, dia jaga. Zakat juga ditunaikan, dan kewajiban-kewajiban semuanya ditunaikan. Tapi dia punya kelebihan dalam ibadah sholat, yaitu dia melengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Ya, sholat rawatibnya lengkap, ya, dia tambah dengan sholat malamnya lengkap, sholat duhanya juga, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, ya. Ketika ada gerhana dia ikut sholat gerhana, dan sholat-sholat lainnya. Maka dia pun menjadi ahli apa, Pak? Ahli sholat, karena dia memiliki kelebihan dalam sisi ibadah apa? Ibadah sholat, ya. Begitu pula ahli puasa. Ahli puasa berarti dia apa? Sholat juga dijaga yang 5 waktu, zakat juga, puasa juga, kewajiban-kewajiban juga terjaga, tapi punya kelebihan dalam puasa-puasa sunnahnya, Pak. Ya. Entah dia mungkin Senin Kamis selalu dijaga, atau puasa Ayyamul Bid, atau bahkan puasa Daud, ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang dimaksud dengan apa? Ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ahli jihad, begitu, Pak. Ya. Dan ini sesuai dengan keadaan manusia pada umumnya, yang mana manusia itu terkadang dia punya kelebihan dalam satu sisi dan kekurangan pada sisi lainnya, Pak. Ada orang itu yang dia itu kalau diajak tahajud, masya Allah kuat, Pak. Ya. Tapi ketika untuk sedekah mungkin rezekinya kurang. Ya. Ada orang yang kalau sedekah itu masya Allah, ya, siap bersedekah kapan saja, di mana saja. Ya. Tapi kalau disuruh puasa, waduh, nggak kuat. Gitu, Pak. Ya. Maka ini sesuai dengan keadaan manusia yang dia itu terkadang jiwanya itu lebih cenderung pada satu sisi ibadah. Gitu. Ya. Nah, namun ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar hadis ini, ada orang yang masuk dari pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu Ar-Rayyan, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun beliau berkata, Ya Rasulullah, ma'ala man du'ya min tilkal abwab min darurah. Wahai Rasulullah, orang yang sudah dipanggil dari pintu-pintu tersebut,
Maka ini sudah tidak ada darurat lagi ya Rasulullah, sudah tenang, sudah aman, Pak. Ya. Saya dipanggil, Bapak Fulan, silakan masuk dari pintu sholat. Wah, sudah tenang, Pak. Ibaratnya tiket sudah di tangan, Pak. Iya. Sudah tinggal masuk saja. Makanya kata orang yang sudah dipanggil dari ya salah satu pintu tersebut, ya sudah tenang ya Rasulullah. Ya. Namun beliau bertanya, fahal du'iya ahadun min tilkal abwabi kulliha. Namun ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari ke-8 pintu surga semuanya? Ya. Dari pintu sholat dipanggil, dari pintu sedekah dipanggil, pintu jadi dipanggil, semua pintu dipanggil, Pak. Ya. Bisa masuk dari pintu mana saja. Ya. Mau masuk pintu sholat juga, masuk pintu ini aja, sholat aja. Ya. Saya pengen masuk pintu Ar-Rayyan seperti apa sih? Ya. Boleh, bisa masuk pintu mana saja, Pak. Ya. Makanya sahabat Abu Bakar Siddiq bertanya ini, Pak, menunjukkan semangat beliau yang tinggi begitu. Ya. Kalau tadi satu pintu itu ibaratnya tiket VIP sudah di tangan, ini tiket VVIP, Pak. Bisa masuk dari semua pintu surga. Itu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah surga, ya, itu kita harus cari yang maksimal, Pak. Sama seperti dunia, ya, tentukanlah cita-cita setinggi langit, ya. Kalau di akhirat, tentukanlah cita-cita kita setinggi firdaus. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Kalau kalian minta sama Allah surga, maka mintalah firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha, karena firdaus itu yang paling tinggi surganya. Dan yang paling tengah itu yang terbaik. Itu. Ya. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk akhirat, untuk dunia saja kita pengen yang didahulukan, pengen yang dispesialkan, pengen yang VIP. Maka jangan sampai untuk akhirat kita pengen yang biasa-biasa saja. Ya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya kita itu setinggi-tingginya, ya. Kita minta firdaus. Kenapa? Ya, agar kalaupun meleset, Pak, ya, maka ya masih di tengah begitu. Ya. Kalau misalnya tidak memenuhi target, mintanya firdaus, ternyata nggak nyampe. Cuma sampai ya di bawahnya firdaus, kan lumayan, Pak. Ya. Tapi coba kita cita-citanya, saya cita-citanya ingin menjadi orang terakhir yang masuk surga misalnya. Kan ada hadisnya, Pak. Ya. Kata Nabi SAW, saya tahu orang yang akan terakhir masuk surga, yang dia itu sudah dibakar di neraka sampai gosong, ya. Tapi dia masih ada keimanan yang tidak tercampur kekufuran, tidak tercampur kesyirikan, ada keimanan dalam hatinya, Pak. Ya. Maka dia pun dikeluarkan, dicelupkan ke ma'ul haya, air kehidupan, maka dia pun tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, ya. Kemudian dia pun minta kepada ya Allah, pengen masuk surga ya Allah. Ya. Monggo silakan masuk surga. Ketika masuk ternyata apa? Sudah penuh ya Allah, sudah penuh ya Allah. Ya. Coba lihat lagi, sudah penuh ya Allah. Ya. Masuklah ke surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena saya telah sediakan untukmu seperti bumi dan yang semisalnya dan 10 kali, Pak. Ya. Yang seperti bumi ini Pak seluruhnya, dan yang semisalnya 10 kali. Bayangkan, Pak, 10 dunia ini. Ya. Itu untuk orang yang paling rendah ke dunia, yang terakhir masuk surga. Ya. Menguasai apa, Pak? Dunia ini dan 10 kali lipatnya, bayangkan. Sekarang aja kita memperebutkan dunia, ya itu saja diperebutkan bersama berapa miliar, saling rebutan, bayangkan. Ya. Menghalalkan yang haram, segala cara, mendolimi, menipu. Padahal cuma dapat sedikit sekali. Itu saja rebutannya, Masya Allah. Ya. Nanti penduduk surga yang terakhir masuk itu mendapatkan apa? Bumi ini seluruhnya dan yang semisalnya 10 kali, Pak. Ya. Bayangkan itu. Ya. Maka
Tapi jangan cuma cita-citanya itu, Ustaz, cita-cita saya itu pengen jadi orang terakhir yang masuk surga itu, Pak Ustaz. Jangan, Pak, tetap cita-citanya itu apa? Firdaus. Kenapa? Takutnya itu meleset, Pak. Ya, sudah cerita ya Allah, terang terakhir ya Allah. Ya, ternyata ketika nanti di akhirat, ya ternyata ada orang lain. Ya, ternyata Bapak ini terakhir. Ya sudah terakhir, Pak. Ya, akhirnya kita apa? Ya, waliyatubillah begitu. Ya, maka cita-cita itu setinggi apa? Setinggi-tingginya untuk akhirat kita. Maka beramal pun setinggi-tingginya. Ya. Cari yang terbaik, cari saf pertama. Hafalkan Quran sebanyak-banyaknya. Hafalkan hadis sebanyak-banyaknya. Karena kita ingin yang terbaik, amalkan amalan yang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Tadi ada berapa pintu surga, Pak? Ya. Ada 8 ya. Ya. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil dari ke-8 pintu surga semuanya? Ya. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Na'am, wa arju an takuna anta minhum." Iya, wahai Abu Bakar, akan ada nanti orang-orang yang bisa masuk dari ke-8 pintu surga mana saja, dan saya berharap engkau adalah salah satunya. Ya. Ini doa dari Rasulullah SAW yang insya Allah akan terwujud nanti di hari kiamat kelak. Ya, untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya. Nah ini, ya, akan ada orang-orang nanti Pak kita dapati di hari kiamat itu dia bisa masuk pintu mana saja. Ya. Dan ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan, dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita mengamalkannya maka kita juga bisa mendapatkan ya tiket ke 8 pintu surga, Pak. Ya. Dan di antara amalan tersebut, ya, salah satunya adalah amalan yang sebenarnya tidak asing bagi kita sekalian. Setiap hari kita lakukan, ya. Bahkan barusan tadi mungkin sebelum sholat kita lakukan. Apa itu, Pak? Yaitu berwudu dan membaca zikir setelahnya, zikir setelah wudu. Ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighul wudu'a." Tidaklah satupun di antara kalian, jadi kita semua bisa, Pak, ya. Tidaklah satupun di antara kalian dia berwudu, dia sempurnakan itu wudunya. Ya. Kemudian setelah selesai wudu, dia pun membaca zikir setelah wudu. Ya. Zikirnya pun gampang, Pak. Ya. Insya Allah kita semua sudah hafal. Ya. Itu membaca apa? Membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. 2 kalimat syahadat. Ya. Insya Allah semuanya sudah hafal, Pak. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berwudu kemudian membaca zikir ini, kata beliau, illa futiyat lahu ala abwabul jannati thamaniyah min ayyiha syaa dakhala, melainkan akan dibukakan untuknya ke-8 pintu surga, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Itu. Ya. Maka amalannya gampang sekali, Pak. Ya. Barusan juga tadi kita laksanakan, ya. Tapi kalau tahu ilmunya, ya. Karena banyak, Pak, yang masih belum pernah mendengar hadis ini, Pak. Ya, padahal hadisnya itu sahih, Pak. Di dalam Sahih Muslim, ya, tentang keutamaan wudu, ya, otentik dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim, Pak. Ya. Tapi betapa banyak kaum muslimin yang mungkin belum pernah dengar. Ya. Jangan-jangan di antara kita pun saya baru dengar hadis ini, Pak Ustaz. Ya.
Tapi juga kadang banyak yang sudah mendengar bolak-balik, Pak. Tapi karena malas akhirnya lupa juga. Gitu. Ya. Atau ketika wudu buru-buru, Pak. Ya. Buru-buru imamnya sudah mau salam, ini akhirnya apa? Lupa juga, Pak. Gitu. Ya. Jadi memang ya semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah kita ini nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak akan dapat apa-apa. Ya. Maka ini sebuah ilmu yang berharga, ya. Kalaupun malam ini Bapak Ibu sekalian kita duduk ini nggak dapat ilmu apa-apa kecuali satu hadis ini, Pak, bisa kita mendapatkan taufik dari Allah, bisa kita amalkan, kita jaga, ya ini sudah ghanimah yang azimah, sudah ghanimah yang luar biasa. Ya. Satu ilmu ini saja, Pak, bisa kita jaga, bisa kita amal. Yaitu apa tadi? Berwudu, ya. Sempurnakan wudunya seperti sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Membaca dzikir setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sudah hafal, Pak, ya? Baca, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibaca setiap kali selesai wudu. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Sampai situ saja, Pak. Ya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Hibban ditambahkan yaitu membaca doa seperti doa kafaratul majelis, ya. Jadi setelah tadi selesai, ya, membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, barang siapa yang membacanya setelah selesai wudu, maka akan diletakkan di lembaran perak, kemudian ditutup, disegel, tidak akan terbuka sampai nanti hari kiamat. Ya. Artinya menjadi simpanan pahala besar yang nanti akan kita lihat pada hari kiamat. Gitu. Ya. Maka ya ini semua butuh ilmu, Pak, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang dia mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya. Ini namanya istifham inkari, yaitu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Saking jelasnya jawabannya, Pak. Ya. Nggak usah dijawab juga, semua orang sudah tahu jelas nggak sama. Gitu. Artinya pengingkaran, kenapa kok nggak belajar begitu? Ya. Maka ini, ya, alhamdulillah kita semua ya mendapatkan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Paling nggak tadi itu, Pak, ya. Setelah wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Saya izin minum dulu, Pak, ya. Bismillah. Kemudian ada amalan lain, Pak, yang juga bisa menghasilkan tiket ke seluruh 8 pintu surga, yaitu adalah orang yang ditinggal wafat, ditinggal mati oleh 3 orang anak yang belum balik. Ya. Ini seorang ayah, seorang ibu ditinggal mati duluan sama anaknya, Pak, 3 orang yang belum balik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin yutawaffa lahu waladun aw salah satu auladin lam yablughul hintha." Tidaklah seorang muslim pun dia ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lam yablughul hintha, yang belum balik, Pak. Jadi mungkin umur ya SD masih kelas 1, kelas 2, kelas ya 3 masih belum balik, Pak, ya.
kemudian naik sepeda ketabrak truk misalnya, meninggal. Ya. Ada orang yang kadang itu SD, anaknya main di kali, tenggelam. Ya, pernah ada juga Pak. Ada juga mungkin anak yang masih balita, ya, baru bisa jalan, kemudian kena virus, meninggal juga ada. Ya. Ada juga anak yang sudah bergerak-gerak di perut ibunya, ya, ketika mau melahirkan meninggal, ya. Ketika dioperasi ternyata keluar sudah meninggal, ada juga. Ya. Atau juga mungkin yang keguguran bolak-balik Pak, ya. Sudah anaknya sudah, ya, ada ruhnya, ya, kemudian gugur lagi. Ya. Maka mudah-mudahan ini masuk ke dalam hadis tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimin yutawaffalu lahu thalathatun minal aulad lam yablughul hintsa." Tidaklah seorang muslim pun dia ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik, ya, illa talaqauhu, melainkan anak-anaknya tersebut nanti akan menjemput ayah ibunya di depan pintu-pintu surga, min ayyiha syaa dakhala, dari pintu mana saja dia mau masuk dipersilakan untuk masuk. Ya. Jadi ini memang adalah penghibur bagi orang-orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, ya kan? Betapa sedihnya seorang ibu ya, anaknya masih lucu-lucunya tiba-tiba sudah meninggal Pak. Ya. Ketika seorang ayah dia sayang kepada anaknya masih kecil, ternyata meninggal, sedih Pak. Ya. Maka ketika dia bersabar, dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah atas kesabarannya, atas ujiannya tersebut, maka insya Allah hadiahnya adalah apa Pak? Tiket ke 8 pintu surga. Ya. Kemudian juga di antara amalan lainnya adalah amalan yaitu khusus untuk ibu-ibu ini Pak, ya. Hadisnya ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak dapat ini, ya. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis sahih dari Ibn yang lainnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita dia sholat yang 5 waktu, dia jaga sholat 5 waktu, sholat fardunya. Ketika dia sedang haid dia nggak sholat, ketika dia sedang suci dia pun sholat, dijaga sholat 5 waktunya Pak. Ya. Tapi kalau istihadah, ya, apa itu istihadah Bapak sekalian? Istihadah itu adalah darah yang keluar tapi bukan haid. Ya. Ada banyak kaum muslimin yang tidak tahu, ya. Yaitu namanya adalah darah istihadah. Ya. Yaitu adalah darah yang keluar di luar waktu-waktu haid seorang wanita. Misalnya seorang wanita itu setiap bulannya siklusnya adalah misalnya sebulan itu 6 hari, ya, atau 7 hari misalnya. Nah kemudian setelah itu, setelah 7 hari berhenti, keluar lagi darahnya Pak, ya. Sudah 7 hari, ya. Kemudian nanti pada hari misalnya hari ke-10 atau ke-11 keluar lagi darahnya Pak. Nah itu namanya darah istihadah. Nah kalau keluar darah istihadah ini, seorang wanita tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Pak. Gitu, ya. Jadi jangan salah, ya, karena banyak juga yang, ya, para wanita yang tidak tahu. Ini bapak-bapak juga harus tahu, karena bapak-bapak bertanggung jawab atas sholat dan puasa istrinya Pak. Itu, ya. Jadi jangan bapak-bapak cuek saja mau, ya. Bu, ya, kok nggak sholat Bu? Ya. Sudah 2 minggu lebih kok nggak sholat-sholat, saya masih haid Pak. Nah ini harus dicurigai ini Pak. Ya, oh masih haid Bu ya. Ya, haidnya berapa lama Bu? Ya, nggak tahu ini Pak, mungkin sampai sebulan Pak. Ya, nah, ini harus tahu Pak ya. Ya, jadi ada yang namanya istihadah ini. Yang repot itu kalau istihadahnya itu nyambung, artinya setelah haid 7 hari itu nggak berhenti terus, ya. Seperti pernah ada sahabiat datang kepada baginda Rasulullah, Rasulullah, ya, ana imra'atun ustuhidtu, saya ini seorang wanita yang kena istihadah.
Bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan, Pak. Bayangkan, Pak. 5 bulan keluar terus Pak darahnya, Pak. Ya. Itu kan kalau tidak tahu ilmunya repot juga, Pak ya. Waduh, berarti puasa 5 bulan Bapak-bapaknya begitu kan? Ya. Maka di sini ya harus diketahui bahwasanya itu adalah darah istihadah. Ya. Nah, terus bagaimana caranya itu, Pak Ustadz? Ya. Jadi wanita itu ya kalau ini ada beberapa keadaan ya. Pertama adalah kalau wanita itu dia bisa membedakan mana darah istihadah mana bukan, Pak. Ya. Dia bisa membedakan oh ini darah haid nih. Oh ini bukan darah haid nih, ya. Nah, bagi wanita seperti ini yang dia bisa membedakan ketika dia lihat oh ini darah haid, oh ini bukan, maka ketika bukan darah haid, maka dia pun apa? Salat dan puasa. Ya, dia mandi, dia salat, dia puasa. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yaitu wanita yang tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Oh, semuanya sama darahnya ini, ya, bingung ini, ya. Maka seperti ini, kalau dia punya masa haid yang teratur, ya, misalnya masa haid teraturnya 5 hari setiap bulan, ya, atau 6 hari, atau 7 hari, ya, teratur, ya. Maka ketika sudah masa teraturnya tersebut, taruhlah misalnya 7 hari, 7 hari, ya, dia haid, maka yang sisanya ini adalah dianggap istihadah, itu, ya. Sudah keluar darah terus selama 2 minggu, 14 hari misalnya. Maka yang 5 ini adalah masa teraturnya, sisanya dianggap sebagai istihadah. Sisanya dia sholat, dia puasa, gitu. Ya. Nah, yang repot ini yang terakhir ini, Pak, yaitu wanita yang nggak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, dan tidak punya masa haid teratur, ya. Atau yang baru pertama kali haid langsung istihadah. Nah, itu kan repot, Pak. Ya. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz? Ya. Maka untuk wanita seperti ini, dia tanya kepada kakak-kakaknya, tanya kepada ibunya, Mbak berapa biasanya? Oh 6 hari. Ibu berapa hari? Ya, 6 hari. Oh berarti ya dirata-ratakan 6 hari, ya. Sisanya dianggap sebagai istihadah. Gitu. Ya. Seperti wanita tadi yang sampai istihadahnya itu sampai berbulan-bulan, Pak ya. Nabi SAW pun bersabda, jadikan masa haidmu 6 hari atau 7 hari, kemudian sholatlah selama 23 hari sisanya. Ya. Itu bulan depannya lagi, ya, ambil hari 7 hari, sisanya untuk sholat dan puasa, gitu. Ya. Maka ini harus tahu, Pak. Ibu-ibu juga harus tahu. Kenapa? Karena tadi kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita dia menjaga sholatnya yang 5 waktu, wa shamat syahroha, dan menjaga puasanya yang wajib di bulan Ramadan, ya. Maka diingat ibu-ibu, ya, saya ini sudah membayar puasa saya belum? Oh dulu Ustaz saya waktu muda itu nggak ngerti, ternyata ada harus mengqadha Pak Ustaz, gitu, ya. Saya baru tahu sekarang ini pengajian baru tahu, oh ternyata kalau haid itu harus diqadha puasanya misalnya, ya. Maka ya diqadha Bu sekarang. Tapi bertahun-tahun itu ya diperkirakan saja, ya. Kira-kira oh saya dulu mulai dari SMP misalnya sampai umur sekian, ya, baru tahunnya sekitar 20 tahun, berarti setiap minggu, setiap tahunnya taruhlah misalnya 5 hari, berarti 5 kali 20 tahun, oh 100 hari, dicicil terus kalian, ya, dibayar itu yang dulu nggak ngerti itu, ya. Wasomat syahroha, ya. Kata Nabi SAW, ya, perempuan mana saja yang dia menjaga sholatnya 5 waktu, menjaga puasanya di bulan Ramadan, kemudian yang ketiga wasonat farjah, dia jaga kehormatannya, ya. Dia jaga kehormatannya, jangan sampai, ya, karena kita dengar
ya ada seorang wanita sudah bersuami Pak, digerebek di hotel misalnya, virus viral misalnya, ya ini hati-hati. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasanat farjaha. Ya, ada juga terkadang ya seorang wanita sudah bersuami Pak, ya, terus gara-gara reunian Pak, akhirnya ya kejadian, ya SLI. Ya. Nah ini harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, wasanat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Ya. Maka berhati-hati dengan media sosial, ya, dengan ya godaan-godaan syaitan. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian kita mengorbankan akhirat kita untuk ya gara-gara apa kemaksiatan seperti ini. Ya. Dan yang terakhir, ya, yaitu adalah wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Ini yang paling berat, ya. Yaitu apa? Mentaati suami. Nah, ya. Maka kalau ibu-ibu, ya, ini khusus untuk ibu-ibu ya, ya. Kalau seorang wanita dia itu menjaga sholatnya yang 5 waktu, kemudian menjaga puasanya yang fardu di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya. Nah, ya. Maka taat kepada suami hukumnya wajib. Sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda ala ahadin," seandainya saya boleh menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia lainnya. Seandainya, berarti nggak boleh. Ya, seandainya boleh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh saya nyuruh orang sujud sama orang lain, saya akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami, maka wajib seorang istri kalau disuruh suami, wajib hukumnya. Ya, misalnya, Bu, bikinkan teh, nah, ya, maka siap Pak. Ini hukumnya apa? Wajib. Gitu. Ya. Sampai-sampai kalau seorang wanita itu dia mau puasa sunnah, ya, maka dia itu harus izin kepada suaminya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan ya tidak boleh seorang berpuasa sedangkan suaminya di rumah kecuali illa bi'izni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Pak, saya besok mau puasa Senin Pak, ya silakan, boleh, harus izin Pak. Ya, itu pun kalau misalnya sudah jam 5 Pak, ya sudah jam 5 sore ini Pak, ya sudah menjelang buka ini, ya kemudian kata suaminya, Bu, batal Bu, ya suaminya punya hajat kebutuhan kepada sang istri, harus batal. Ya, loh Pak ini tanggung Pak, udah jam segini Pak, ya nggak usah, ya siap Pak, gitu. Ya, kenapa? Karena menjawab panggilan suami hukumnya adalah wajib, bagus sekali. Ya. Oleh karena itu bagi ibu-ibu, ya yang sudah bersuami, ya, ini hadis ini nggak bisa diamalkan kecuali mereka yang bersuami, yang sudah diberikan suami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang wanita itu belum ketemu jodohnya, ya, atau suaminya sudah meninggal dunia, nggak bisa amalkan hadis ini, ibu sekali. Ya. Oleh karena itu ibu yang sudah diberikan nikmat punya suami, ya, ya seperti apapun keadaannya disyukuri Bu, dia eman-eman. Ya. Kalau suami itu sudah tidak ada, sedih menyesal gitu. Ya. Maka hendaknya ya jaga baik suami itu, ya jangan dimarahi terus, ditaati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh kan ibu-ibu langsung tertawa. Ya. Ini paling berat Ustaz katanya. Ya, memang paling berat. Ya. Paling berat ini. Ya. Kalau sholat insya Allah Pak Ustaz, puasa siap insya Allah, menjaga kehormatan siap Allah. Tapi yang ini terakhir ini yang paling berat Pak Ustaz. Nah, ingat ibu-ibu, ya kalau suami itu sudah meninggal, sudah nggak bisa mengamalkan hadis ini. Saya tadi ditanya,
Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz, suami saya sudah meninggal Pak Ustadz, ya. Tapi saya pengen mengamalkan di sini, ya. Tapi kita itu ya cuma bisa menyesal aja, ya penyesalan itu selalu belakangan, ya. Nggak ada yang menyesal di depan. Menyesal itu selalu di belakang. Oleh karena itu, ya, seorang wanita ketika dia sudah diberi nikmat memiliki pasangan hidup, ya, maka manfaatkan yang baik-baik, ya, taati, layani, ya, mudah-mudahan mendapatkan apa? Tiket ke 8 pintu surga, ya. Maka bagus sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tadi 4 pintu, ya. Terus apalagi 4 pintu lainnya sisanya? Maka ada satu pintu yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu aqwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, jadi pintu bakti kepada orang tua itu pintu yang paling tengah. Apa maksudnya pintu yang paling tengah? Kata para ulama menjelaskan, itu pintu yang paling mulia, pintu yang paling agung, makanya kita paling tengah. Ya. Pintu bakti kepada orang tua. Dan para ulama lain menjelaskan itu pintu yang paling dekat sama kita, Pak. Karena paling tengah. Kalau pinggir berarti kan agak jauh, Pak, ya. Yang tengah itu kan yang paling dekat dengan kita, yaitu ayah ibu kita yang selalu menanti di rumah-rumah mereka kapan anaknya datang, ya, untuk ya menyenangkan mereka, untuk membantu mereka, untuk menghibur mereka, untuk mijeti mereka, ya. Maka, ya, pintu ini juga pintu yang paling cepat nutupnya, Pak. Ya. Paling cepat nutupnya yaitu kapan? Dengan wafatnya. Tadi copot ini, ya. Yaitu dengan wafatnya kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka sudah tertutup pintu itu, Pak. Ya. Karena bakti kepada orang tua itu utamanya adalah ketika mereka masih hidup. Makanya semua hadisnya, ayatnya itu ketika mereka masih hidup. Ya. Makanya ketika pernah ada seorang pemuda datang, ya Rasulullah, saya ingin berjihad ya Rasulullah, ingin perang, ya. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, ahayun walidak, apakah bapak ibumu masih hidup? Ya, masih ada ibu saya ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Kalau gitu tempel terus ibumu, ya, jangan tinggalkan ibumu itu, karena surgamu berada di bawah kedua kakinya. Ya. Maka, ya, mumpung masih hidup Bapak Ibu sekalian, mereka yang masih, ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'dzalikal baba bifadhu. Kalau kamu ingin pintu itu, jaga baik-baik. Kalau tidak, kamu akan menyia-nyiakannya. Ya. Karena banyak anak-anak yang menyia-nyiakan orang tuanya, dibiarkan, ya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, Pak. Ya. Anak yang memukul ayah ibunya, menyakiti orang tuanya dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya. Maka, ya, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Raihlah pintu surga ini. Bagi mereka yang masih memiliki ayah, ibu masih hidup, jaga baik-baik pintu tersebut dengan cara berbakti keduanya, ya. Apalagi ketika mereka sudah tua, sudah sepuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Kalau telah sampai kedua orang tuamu atau salah satunya usia lanjut, usia sepuh, tua renta, sudah nggak bisa apa-apa,
Jangan ucapkan uf, ya, ucapan cis, ya. Uf itu adalah ungkapan ketidaksukaan, ya, penentangan, pengingkaran yang paling halus itu sudah uf. Kalau ada kata yang lebih halus pasti dipakai sama Allah, tapi sudah nggak ada kata yang lebih halus, ya. Maka ya di antara penafsirannya Bapak Ibu sekalian, ya, ketika seorang ayah, seorang ibu kita itu sudah tua renta, sudah tidak bisa apa-apa, sudah kerjanya jadi kembang kasur, begitu, tidur di kasur saja, ya. Kemudian dia buang air besar di kasur, ya. Maka sebagai anak harus membersihkan kotoran itu, ya. Membersihkan kotoran tersebut dan tidak boleh begitu, jijik begitu, nggak boleh, Pak, ya. Kata para ulama kalau sudah mengatakan sudah begitu itu sudah durhaka, sudah. Dia harus membersihkannya dengan sukarela, dengan senang hati. Sebagaimana dulu waktu dia kecil, orang tuanya pun selalu membersihkan kotorannya dengan senang hati. Ya, waktu kecil apa bisa kita cawek sendiri, cebok sendiri, ya, baru lahir, ya, mau ke WC turun, kecil jalan itu kan nggak bisa, Pak, ya, dibersihkan oleh orang tua, ya. Ketika anak itu sehari 2 hari belum pup, ya, ditunggu 3 hari 4 hari orang tua khawatir, nggak pup ini, ya. 5 hari, 6 hari tambah khawatir, ya. Ketika hari ke-7 keluar itu alhamdulillah dibersihkan dengan apa? Senang sekali begitu. Ya. Nah, seperti itu pula seorang anak harus dia berbakti kepada orang tuanya. Ya. Maka benar-benar, ya, jangan sampai kita itu menjadi anak-anak yang durhaka, yang menyusahkan orang tuanya, ya. Karena tidak mungkin kita membalas jasa ayah ibu kita. Pernah ada seorang, Pak, ya, dia naik haji, dia gendong ibunya, Pak, dari kampungnya sampai ke Mekah, Pak. Selama haji dia gendong terus, ya, mulai dari Mekah ke Mina ke, ya, di Arafah, terusnya pokoknya, Pak, ya. Maka dia pun bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, wahai bin Mas'ud, apakah saya ini gendong ibu saya selama haji dari kampung sampai sekarang ini? Apakah kira-kira perbuatan saya ini sudah membalas jasa ibu saya? Ya, sudah tuntas, ya, saya membalas bakti kepada ibu saya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ailuka la wala talqah, ya, wahai orang yang tidak tahu diri, satu denyut kontraksi saja enggak membalasnya, ya. Satu mulesnya ibu kita saja itu enggak terbalaskan, ya. Padahal gendong ibunya, Pak, haji itu kan, ya, enggak gendong orang aja bawa sendiri capek, Pak, ya. Banyak kemarin yang lemas, bahkan ada yang meninggal, ya kan. Ini gendong orang tuanya, Pak, ya. Itu saja belum bisa memenuhi bakti kepada seorang ibu, ya. Maka bagi mereka yang masih punya ayah ibu, ya, jangan sampai menyesal, ya, sebelum pintu itu tertutup, ya, baktilah kepada orang tua, ya. Apa yang kita bisa mampu berikan, ya. Kita bisa memberikan harta, berikan harta kita, ya. Pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, orang tua saya ini minta seluruh harta saya, bagaimana ini ya Rasulullah? Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta wa maluka li abik, ya, kamu dan semua hartamu milik ayahmu. Ya. Bukan hanya harta, kamu ini milik ayahmu. Ya. Maka Bapak sekalian, ini menunjukkan apa? Besarnya hak orang tua. Ya. Tapi demikian orang tua itu mereka tidak tega untuk, ya, menyusahkan anaknya, merepotkan anaknya, ya. Mereka hanya ingin melihat anaknya itu bahagia, ya. Maka sebagai anak harus bisa memahami berbakti kepada orang tuanya. Sebelum mereka meminta sudah kita sediakan, ya. Maka ini Bapak sekalian, ya, pintu surga yang kelima, ya.
Adapun yang ke-6, 7, 8 ya, maka tidak ada dalil yang sahih, tidak ada hadis yang sahih menunjukkan apa ini ya. Cuma adalah adanya ijtihad dari para ulama. Contohnya misalnya tadi pintu sholat sudah, zakat sudah, pintu puasa sudah. Jadi dari rukun Islam tinggal pintu haji yang belum, maka harusnya ada pintu haji begitu. Ada yang berpendapat harusnya ada pintu zikir ya, dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah ijtihad dari para ulama ya, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan sisa dari pintu-pintu tersebut ya. Dan ini mungkin ya Bapak sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Mungkin sudah pada ngantuk ini ya. Selanjutnya biar nggak ngantuk kita sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak sekalian, jika memang ada silakan ditanyakan. Monggo, wallahu ta'ala alam. Monggo silakan. Iya. Kan itu tadi ada Bismillah. sholat puasa, sedekah. Untuk menentukan bahwa seseorang amalannya sedekah atau sholat, itu Allah yang menentukan atau kita bisa menyiapkan sebenarnya amalan sedekah itu kita jadi bisa masuk ke surga, itu surga itu. Iya. Allah yang menilai itu. Iya. Jawabannya ya jelas Allah yang menilai, Mas. Iya. Kita masuk surga saja nggak tahu, Mas. Iya. Allah bisa menyiapkan. Kalau kita berusaha boleh, ya kita usaha, kita memperbanyak sedekah kita, silahkan, ya. Kalau saya lebih senang misalnya untuk sholat malam, ya silahkan, ya semua kita usahakan, ya. Tapi apakah kita masuk surga atau tidak, masuk dari pintu mana, ya itu bukan urusan kita, Mas, ya. Jadi kita nggak bisa, ya. Wah kalau saja insya Allah Ustaz ya, saya ini akan masuk pintu Ar-Rayyan Ustaz ya. Ya dari mana gitu, jangan terlalu pede ya. Yang bisa kita lakukan adalah terus minta, berdoa, berusaha begitu ya. Jadi itu jawabannya, wallahu ta'ala alam. Silakan jika ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Dari Ibu ada pertanyaan? Silakan. Apa Ibu? Durhaka kepada orang tua, Bu ya? Iya. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah ya ketika dia melanggar larangan-larangan Allah. Seperti tadi kata Allah, wala taqul lahum uff, enggak boleh mengucapkan uff, ya. Misalnya seperti itu, ya. Wala tanharhuma, tidak boleh membentak keduanya. Ya. Bentak misalnya, wah apa sih bapak ini? Nah, ini sudah masuk ke durhakaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bentak-bentak, wah ibu ini apa sih begitu. Ya. Ya. Terus ya, kalau misalnya berbeda pendapat ya boleh saja Bu ya, tapi tetap nggak boleh bentak begitu ya. Jadi anak itu Ibu ya tidak boleh membentak orang tuanya ya. Bahkan ketika orang tua kita itu musyrik ya, dan memaksa kita untuk berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu, dan jika kedua orang tuamu itu berusaha memaksamu untuk mempersekutukan Allah dalam apa-apa yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya, ya, maka jangan ditaati. Ya, tapi ingat pesan Allah apa selanjutnya? Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tetap pergaulilah keduanya dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu. Ya.
Padahal orang tuanya bukan hanya beda pendapat, Bu, ya. Orang tuanya musyrik, ya. Ngajak anaknya, "Nak, kamu harus syirik." Gitu. Ya. Padahal syirik ini kan dosa besar, Bu, nggak diampuni sama Allah. Ya. Kalau sampai meninggal nggak tobat, ya. Tapi apa? Tetap kata Allah, pergaulilah keduanya dengan baik, gitu. Ya. Jadi nggak boleh anak itu bentak-bentak, wah ibu ini bodoh, nggak ngerti, nggak sekolah, nggak buah, ini nggak boleh itu, Bu, itu durhaka sudah itu, ya. Wah ibu ini nggak ngerti apa-apa, ibu ini, wah ini sudah bahaya, Ibu, ya. Kita harus banyak-banyak istighfar dan minta ampun kepada orang tua kita, minta maaf, ya. Jadi kalaupun kita berbeda pendapat, Bapak sekalian, ya, maka tetap usahakan dengan cara yang baik, ya. Nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh marah-marah, apalagi sampai mukul, ya, merendahkan, menghina-hina, ya, menyindir-nyindir, ya. Itu nggak boleh, Ibu sekalian. Ya. Orang tua itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walid. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Ya. Hanya ketika kita itu anak itu ada urusan apa saja, usahakan kita cari ridhonya orang tua. Bu, ini saya ada pilihan mau kerja di sini nih, Bu, ya. Boleh nggak, Bu? Ya. Soalnya begini kita, ya. Usahakan agar ya orang tua kita itu bisa menerima, bisa ridho, Pak. Karena kalau orang tua kita ridho, Allah berarti ridho juga, Pak. Insya Allah jalannya akan gampang, begitu, Pak. Ya. Kalau belum orang tuanya ridho, ya terus, ya. Itu kalau kita sebagai anak. Kalau kita sebagai orang tua, ya, kita lihat anak ini, ya. Sebenarnya kita pengennya anak ini kamu nggak usah ke sana, nah, jangan jauh-jauh, di sini saja. Tapi ini Pak begini. Nah, kita sebagai orang tua berikan ridho kita, ya. Ya sudah, nak, ini yang penting kamu taat sama Allah, jaga sholatmu, jaga agamamu. Bismillah, berangkat sana. Gitu, ya. Biar apa? Biar Allah pun ridho, kasihan anaknya. Gitu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Tidak boleh ya kita berbuat jahat, berbuat kasar kepada orang tua. Itu termasuk kedurhakaan, wallahu ta'ala. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan jika mau ada. Silakan Bapak. Gantian Bu ya, Bapak sekarang. Iya. Ustaz, bagaimana ketika orang tua kita dari kecil sudah meninggal dunia, ya? Maka ya ini berarti adalah qadarullah, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah Allah masih menyediakan pintu-pintu lainnya bagi kita, ya. Masih ada amalan-amalan lainnya yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita amalkan, ya. Maka silahkan, ya. Memang ya begitulah, ya, Allah Subhanahu wa taala terkadang misalnya ada pintu sedekah, Ustaz, tapi saya itu ya miskin luar biasa, Pak Ustaz, misalnya nggak ada harta untuk sedekah saja, nggak ada, Pak Ustaz, ya. Ya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita diberikan jalan yang lain, Pak, menuju surganya. Wallahu ta'ala, ya. Silakan Ibu tadi. Monggo pertanyaannya. Kalau ada seorang anak yang Iya. Gimana Ibu? Ada anaknya mengajak bapaknya untuk hutang. Nah, itu nanti uangnya kemana itu, Bu? Uangnya ya diminta sama anak. Ya, ya seperti ini memang ya sebagai anak itu ya jangan sampai menjerat bapaknya sendiri begitu ya. Ya. Apalagi sekarang ini banyak ya, selain pinjaman ini banyak pinjol-pinjol juga banyak yang sangat berbahaya, ya. Yang semua itu juga adalah riba, yang mana riba itu adalah salah satu dosa besar, ya. Di antara 7 dosa yang membinasakan,
yaitu adalah dosa riba. Maka hati-hati dengan pinjaman-pinjaman, ya, gadai-gadai yang ribawi, bank-bank ribawi, itu hati-hati, ya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan perang, ya, dengan orang-orang yang bertransaksi riba, ya, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Diumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya, itu, ya, nggak akan menang, Pak, ya. Makanya orang yang riba itu kalau nggak, ya, sakit, ya, nanti jatuh miskin atau keluarganya bermasalah atau kena penyakit macam-macam, itu sudah biasa, ya. Maka ya sebagai anak ya jangan sampai dia mengajak orang tuanya kemudian ya untuk apa namanya tadi tanda tangan Bu ya, kemudian dijaminkan rumahnya, nanti tiba-tiba rumahnya bapaknya disita. Ini banyak juga kejadian, ya. Akhirnya ya bapak ibunya kebingungan, ya, sakit dan lain sebagainya. Maka ya ini ketika orang tua sakit hatinya, ketika orang tua itu kecewa, ini juga salah satu apa? Bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya, ya. Maka jangan sampai melakukan perbuatan seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ya. Silakan, ada pertanyaan lagi jika memang ada. Silakan Bapak. Apakah orangnya apa Pak? Naik haji. Apakah dijamin masuk surga? Ya. Apakah orangnya naik haji dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan, Pak. Ya. Karena kita tidak tahu apakah haji kita itu diterima atau tidak. Itu. Ya. Jadi kita sudah haji, kita sudah sholat, kita sudah zakat dan amal-amal semua, Pak. Ya. Itu sholat bisa masuk surga, Pak. Ya, orang puasa Ramadan bisa masuk surga, ya. Orang haji juga bisa masuk surga, ya. Kalau hajinya itu mabrur, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kita nggak tahu apakah haji kita itu diterima sama Allah atau tidak, ya. Apakah ada, ya, kemudian ketika buka HP gitu Pak ya, kayak vaksinasi kan, sudah divaksin, ya. Tapi kan kalau Anda sudah haji diterima gitu kan nggak ada Pak, itu, ya. Jadi kita tidak tahu apakah haji kita itu diterima atau tidak. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah terus berdoa, berusaha, ya. Karena tidak ada jaminan Bapak ini pasti masuk surga, nggak ada Pak, itu, ya. Oleh karena itu jangan sampai kita ujub, ya, dengan amal kita. Oh, saya sudah haji. Saya ini Pak Ustadz sudah bolak-balik ya, sampai bosan misalnya, ya. Maka jangan sampai kita ujub, ya. Para sahabat saja Pak, para sahabat ini, ya, ya. Di antara sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ya, seandainya saya tahu satu sujud saya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau nggak tahu Pak, ya. Seandainya saya tahu dengan pasti satu sujud saya diterima, itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa berarti dia pasti masuk surga, begitu Pak. Ya. Artinya beliau saja, saya ini, ya, Abdullah bin Mas'ud itu Pak, ketika di atas muka bumi ini muslimnya masih sedikit, belum ada 10 orang Pak, ya. Kata belum mungkin orang ketiga, ada yang mengatakan orang keempat, orang kelima, orang belum 10 muslim, beliau sudah salah satunya Pak, ya. Beliau sholatnya di belakang Rasul, umroh sama Rasul, haji sama Rasul Pak, sholat bersama Rasul bolak-balik Pak, ribuan sholat sudah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram bolak-balik, tapi beliau nggak sombong. Saya ini sholat bolak-balik bersama Rasul, saya ini haji, nggak ada Pak. Beliau malah mengatakan, seandainya saya tahu satu sholat saya saja diterima. Tapi beliau itu nggak pede Pak. Bahkan para sahabat, ya, yang sahabat-sahabat besar ini Pak, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan para sahabat-sahabat lainnya, mereka khawatir, ya, takut
terkena kemunafikan, Pak. Jadi ada seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman, itu dikasih tahu oleh Rasulullah SAW nama-nama orang munafikin di Madinah. Ya, dikasih tahu yang munafik itu si A, si B, si C. Ya, tapi dipesan jangan kasih tahu siapa-siapa. Maka sahabat Umar bin Khattab datang, Hudzaifah, nama saya disebut nggak? Bayangkan, Pak, Umar bin Khattab, salah satu orang yang dijamin surga, bayangkan, ya oleh Rasulullah SAW. Tetap nggak merasa pede, oh saya ini khalifah, saya ini sahabatnya Rasul, saya ini mertuanya Rasul, nggak ada gitu, Pak. Yang ada apa? Takut, jangan-jangan sholatnya nggak diterima, jangan-jangan jihadnya nggak diterima, jangan-jangan sedekahnya nggak diterima, hajinya nggak diterima. Takut saya ini termasuk orang munafik, jangan-jangan begitu. Ya, oleh karena itu, ya, jadi tidak ada, Pak, jaminan, ya. Yang ada adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali adalah surga, ya. Jadi kalau hajinya mabrur itu insya Allah masuk surga, ya. Tapi kita kan nggak tahu apakah kita ini mabrur apa tidak, begitu. Ya, maka jangan kita terlalu pede, ya, merasa ujub, merasa sombong. Wah, saya ini sudah, ya. Maka ini, ya, harus berhati-hati sebagaimana dulu para sahabat juga merasa takut jangan-jangan amalnya nggak diterima. Begitu, Pak, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi mungkin ini, ya, yang bisa kita bahas pada malam hari. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kebenaran, maka semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.